Komisi 13 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Menteri Hukum untuk membahas kebijakan strategis terkait pemberian amnesti, peraturan perundang-undangan, administrasi hukum, serta kekayaan intelektual. Bagaimana hasil rapatnya? Kita bergabung dengan jurnalis Metro TV Nurul Zenita langsung dari gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Nurul, adakah usulan atau rencana kebijakan baru terkait amnesti? Ya, Naila dan juga pemirsa, betul sekali terkait kebijakan amnesti ini menjadi salah satu pokok pembahasan pada saat rapat dengar pendapat dengan Kementerian Hukum dan juga Komisi 13 DPR RI. Tadi dari rapat tersebut diketahui bahwa pemerintah ini sedang mengkaji pemberian amnesti bagi 19.000 narapidana. Setelah ini sebelumnya yang diusulkan adalah 44.000. Dan penyesuaian ini dilakukan setelah Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum atau Ditjen AHU Kementerian Hukum ini melakukan verifikasi dan juga asesmen terkait pemberian amnesti ini. Tadi Menteri Hukum Supratman Andi mengatakan ada 4 kategori narapidana yang dipertimbangkan untuk mendapatkan amnesti. Yang pertama adalah narapidana politik, ini termasuk individu yang terlibat dalam makar di Papua, dugaan makar di Papua, namun tidak terlibat dalam aksi bersenjata. Narapidana yang kedua adalah narapidana dengan penyakit serius seperti narapidana yang menderita HIV atau AIDS dan juga narapidana yang mengalami gangguan kejiwaan. Dan yang ketiga adalah narapidana kasus Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE yang khususnya terjerat pada pasal penghinaan kepala negara. Dan yang keempat adalah narapidana kasus narkotika yang berstatus sebagai pengguna karena mereka ini seharusnya mendapatkan rehabilitasi tapi bukan di penjara. Dan harapannya ini amnesti ini dapat segera rampung sebelum pemberian remisi pada Hari Raya Idul Fitri mendatang agar amnesti ini dapat diumumkan segera oleh Presiden Prabowo Subianto. Naila dan juga pemirsa, terkait usulan pemberian amnesti ini datang dari anggota Komisi 13 dari fraksi Partai Nasdem, yaitu Tony Nesar, yang mengusulkan agar pemerintah ini dapat mempertimbangkan pemberian amnesti bagi narapidana yang terkait dengan kelompok kriminal bersenjata di Papua karena pada saat ia melakukan kunjungan ke lapas di Makassar, ia mendapatkan ada 7 orang narapidana yang menurutnya tidak masuk dalam kategori KKB dan maka dari itu ia pun pada saat rapat tadi mengusulkan hal tersebut kepada pemerintah, dalam hal ini Menteri Hukum. Untuk sementara itu, Naila, saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, rekan Nurul Zenita melaporkan dari gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.